Hai semua, kita buat ide jualan cupcake coklat yuk. Nah, di sini aku menggunakan cetakan pie, baru aku kasih paper cake, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahannya di sini aku menggunakan 60 gram coklat batang, kemudian kita tambahkan margarin 125 gram, kita tuang di atas coklat batang ya teman. Tidak lupa nantinya ini aku akan tambahin minyak. Minyak yang aku gunakan di sini sebanyak 65 ml. Kemudian kita tuang di atas margarin dan coklat, kemudian ini kita akan lelehkan. Kita lelehkan dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman. Maaf tidak terekor dan hasilnya seperti ini setelah kita lelehkan ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram. Kita tuang semuanya. Tidak lupa aku tambahkan 2 butir telur ukuran besar. Kita pecahkan telurnya ya teman. Di wadah yang kering dan juga bersih. Kemudian di sini aku tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku menggunakan wings ya teman. Nah ini kita kocok lepas sampai gulanya benar-benar larut. Nah setelah kita kocok lepas seperti ini, kemudian ini nantinya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah kira-kira teksturnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan coklat batang yang sudah kita lelehkan dengan campuran margarin dan minyak tadi ya teman. Ini kita tuang semuanya. Pastikan suhu coklatnya ini dalam keadaan hangat-hangat kuku ya, nggak terlalu panas. Kemudian ini kita aduk dengan menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, untuk bahan keringnya di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 115 gram, kemudian aku tambahkan coklat bubuk sebanyak 35 gram. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Lalu ini kita akan tuang di atas campuran telur dan coklat. Tidak lupa kita ayak seperti ini ya teman, biar tepungnya yang bergerindil nggak ikut turun juga. Nah, untuk cupcake coklat ini sebaiknya kalian jual online aja. Hasilnya atau harganya bisa lebih up dibanding kalian titip di warung-warung. Karena rasa cupcake coklat ini enak, pokoknya ini wajib untuk kalian coba di rumah. Nah, ini udah selesai diayak semua ya tepungnya. Kemudian ini kita aduk dengan menggunakan whisk. Nah, setelah teksturnya seperti ini, kita akan tambahkan susu cair. Di sini aku menggunakan 125 ml. Kita tuang di atas adonan semuanya ya. Kemudian ini kita kocok hingga benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kalian bisa masukkan ke plastik wrapping bag seperti ini biar memudahkan kalian untuk menuang adonan ke dalam cetakannya. Nah, kalian bisa menggunakan kertas khusus untuk cupcake ya, karena di sini aku nggak punya, jadi aku pakai paper cake aja seperti ini. Tapi hasilnya juga lumayan cantik ya teman. Nah, setelah kita tuang semua adonan di atas paper cake-nya, kemudian kita kasih topping. Di sini aku menggunakan topping kacang almond dan choco chips. Nah, setelah kita beri topping, ini siap untuk kita panggang selama 20 menitan atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk pengisian cake-nya jangan terlalu penuh ya, karena ini nanti akan mengembang. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita panggang. Kalian bisa lihat ini menel-menel banget. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba. Nah, untuk kalian ingin jualan online, kalian bisa beri atau kalian bisa menggunakan dos cantik seperti ini. Lalu kalian tata cupcake mininya di atas dos. Per dosnya itu kalian bisa isi 9 biji cupcake. Nah, untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan di lokasi atau daerah masing-masing. Selanjutnya di sini aku akan memperlihatkan tekstur cupcake yang kita buat tadi. Nah, ini nyoklat banget
Pokoknya ini wajib kalian coba ya. Dan ini seriusan wangi banget. Nah, untuk tekstur dalamannya ini benar-benar lembut banget. Kalian bisa lihat kan? Dan rasanya manisnya pas. Recommended untuk kalian coba. Oke, selesai sudah tutorial cara membuat cupcake mini coklat. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya ya. Assalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Kita buat ide jualan bolu mini yuk. Nah, di sini aku menggunakan cetakan jasmine. Kemudian ini kita akan olesi minyak tipis-tipis. Ini kita lakukan sampai semua permukaan cetakan terolesi dengan minyak ya. Nah, setelah terolesi, ini kita sisihkan. Nah, untuk bahannya di sini aku menggunakan 65 ml santan saset. Kemudian nantinya ini kita tambahkan air hingga mencapai 250 ml. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya di sini aku menggunakan 2 butir telur ukuran besar, kita masukkan ke dalam wadah yang bersih. Tidak lupa aku tambahkan 180 gram gula pasir. Ini kita tuang semuanya ya teman. Setengah sendok teh vanili bubuk, kalian bisa ganti dengan vanili cair atau essence vanili. Tidak lupa aku tambahkan emulsifier. Di sini aku menggunakan SP. Kemudian ini kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah sampai semuanya bahan tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kalian boleh naikkan speednya hingga kecepatan paling tinggi. Ini kita mixer sampai adonannya ini putih, kental, dan berjejak. Nah, kira-kira seperti ini kita boleh matikan mixernya. Nah, ditandai dengan adonannya nggak mudah jatuh dan berbentuk jambul ya. Kemudian kita tambahkan 200 gram tepung terigu. Nah, ini kita ayak ya terlebih dahulu biar nantinya nggak ada yang bergerindir. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk terakhirnya aku menggunakan sendok biar semua yang bergerindir ini bisa dapat terpakai. Kemudian ini kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah. Pastikan semua adonannya ini tercampur. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian kita bisa masukkan santannya. Lalu ini kita akan mixer kembali. Nah, untuk santannya di sini aku masukkan bertahap ya teman, biar nanti hasilnya lebih maksimal. Aku masukkan sebanyak 2-3 tahap ya untuk santannya. Nah, setelah kita masukkan lagi santannya, ini kita mixer sampai benar-benar tercampur rata. Kalau kalian bisa menggunakan spatula, nggak apa-apa ya. Nah, di sini nantinya aku akan menggunakan spatula untuk merapikan pinggiran-pinggiran dari adonannya. Nah, ini aku gunakan spatula seperti ini ya teman. Kita rapikan biar semua adonan yang ada di pinggir itu bisa tercampur rata. Kemudian ini kita mixer sebentar, lalu kita matikan mixernya. Nah, di sini aku mengaduknya lagi dengan menggunakan spatula. Aku pastikan gak ada endapan tepung ya di bagian bawah. Nah, setelah itu adonannya di sini aku bagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama tadi kita biarkan putih. Nah, untuk bagian keduanya ini aku beri pewarna merah rose. Nah, di sini warnanya agak terang ya. Nah, kira-kira seperti ini kita sisihkan. Selanjutnya untuk lapisannya yang terakhir kita juga kasih pewarna merah rose, tapi nggak terlalu banyak dibandingkan yang kedua ya teman. Nah, kira-kira warnanya seperti ini, jadi lebih soft dibandingkan warna yang kedua. Kemudian ini kita masukkan ke piping bag seperti ini. Ini siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan ya teman. Selanjutnya kita ambil cetakannya, lalu kita isi adonannya. Pertama kita pakai adonan putih dulu ya teman. Selanjutnya kita masukkan lagi adonan agak pink, yang lebih pink ya. Dan terakhir kita masukkan adonan yang pink softnya seperti ini. Nah, ini kita lakukan sampai semua cetakannya terisi full seperti ini ya teman. Kalian lakukan sampai semua cetakan terisi. Nah, kalau mau lebih cepat kalian bisa ikuti cara ini ya teman. Jadi kalian tuang semua adonan putih di bagian sampingnya seperti ini.
Ini mudah ya, kemudian kita masukkan lagi warna pink softnya. Ini kita lakukan sampai semua adonan habis atau cetakan terisi dengan adonan pink soft. Lalu kita masukkan lagi adonan pink yang agak terang. Ini kita lakukan sampai semua cetakan habis. Nah, menurut kalian yang lebih cepat caranya gimana? Nah, kita lakukan ya, dan ini semuanya cetakan sudah terisi ya teman. Satu adonan ini aku hasilkan sebanyak 40 buah bolu mini. Dan ini siap untuk kita kukus. Pastikan pengukusannya ini udah kita panaskan terlebih dahulu. Nah, bolu kukus ini kita akan kukus selama 10-15 menitan. Atau kalian bisa sesuaikan dengan tingkat pengukusan masing-masing ya teman. Nah, di sini aku kukus sebagian dulu dan sisanya nanti aku kukus di tahap berikutnya. Ini kita kukus hingga matang. Nah, setelah 10-15 menitan hasilnya seperti ini. Ini kita bisa angkat lalu kita lanjutkan lagi kukus adonan yang belum terkukus. Nah, setelah bolu mini kukus ini udah dingin, kalian bisa keluarin dari cetakannya. Nah, untuk dijual online, kalian bisa packing seperti ini ya. Lumayan kan? Hasilnya bisa kalian jadikan ide jualan. Di tempat aku ini, per dosnya seperti ini dijual 20 ribuan ya teman. Ada 16 biji. Pokoknya di sini laris manis banget ya. Ini kalian bisa coba di rumah dan dijual online kan. Dengan di packing semenarik mungkin biar menambah nilai jual dari bolu mini ini. Nah, untuk beli online ini siap untuk diantarkan ke rumah Anda. Selanjutnya, untuk kalian yang mau nitip di warung, ini kalian bisa pakai mika ukuran 11 kali 11 cm. Biasanya untuk dijual di warung ini dijualan seribuan ya teman. Jadi harganya lebih minim dari biasanya. Selanjutnya di sini aku akan memperlihatkan tekstur dari bolu mini yang kita buat. Ini asli lembutnya. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba. Manisnya pas, lumer banget di mulut. Ini wajib ya untuk kalian coba di rumah. Cara buatnya juga mudah dan simpel. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat bolu mini sederhana. Kalian boleh memilih untuk dijual online atau dititip di warung-warung. Dan yang paling penting, untuk packingannya ini sangat berpengaruh dengan harga jual ya teman. Semakin packingannya bagus, semakin harga jualnya juga lumayan tinggi. Nah, semoga resep ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.